Mundur dikit, Pak. Mundur dikit. Ya, aktivitas, ya, tidur. Nah, itu pada anak itu parameter objektif yang memperlihatkan dia sakit atau tidak. Jadi kalau tadi pertanyaan gimana kalau anak itu mengenali kipi, tata laksananya gimana? Jadi kita tata laksananya seperti menghadapi anak sakit. Karena kipi itu bukan penyakit aneh, penyakit baru atau penyakit lain. Jadi dia sakit demam, dia sakit bengkak, dia sakit mual, dia sakit penyakit, tata laksananya sama. Kapan kita baru berbahaya? Kalau misalnya demamnya di atas 39, demamnya sampai 40, kesadarannya menurun, tidur terus, rewel, ya, kemudian sesak kan mudah dilihat ya dari masukin hidung, dari selaiga, dari dada yang turun naik, dari dinding perut yang ikut bernafas, dari muntah, dari diare, dari nggak kencing, ya nggak mau makan, nggak mau minum, nah itu tanda bahaya. Itu harus segera dibawa ke rumah sakit, harus dibawa ke vaskes, harus dibawa ke dokter, jangan ditunda. Ya, jadi nggak ada perangan khusus ini kalau kipi, jadi peranganannya harus canggih, enggak. Kalau anak mengalami kipi ini ya sakit, diobatin aja, muntah, dikasih minum, demam, dikasih obat demam, kejang, segera tata laksana dan dibawa ke emergency, bengkak dikompres. Nah kalau biasanya tadi saya sudah sebutkan, kipi itu biasanya waktunya dekat dengan pemberian imunisasi. Ya, tapi kalau udah seminggu setelahnya atau 3 hari sebelumnya kayaknya nggak terkait dengan imunisasi. Jadi waktunya dekat dengan imunisasi. Dan sebetulnya kalau 1-2 hari itu dia mesti hilang. Kalau 1-2 hari masih menetap, kemungkinan besar nggak terkait dengan imunisasi. Ya, jadi untuk anak kipi bagaimana tata laksananya? Nggak ada tata laksana khusus atau istimewa, tapi tata laksana sesuai dengan anak yang sakit. Segera. Ya, kalau nggak mau makan minum, anak itu sebagian besar tubuhnya terdiri dari cairan. Jadi kalau dia nggak mau makan, nggak mau minum, dia muntah terus, dia diare terus, yang jadi masalah itu dehidrasinya. Ya, bukan gara-gara vaksinnya atau bukan gara-gara juga kipinya. Nah, jadi kalau tanda vitalnya berubah, itu tanda harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya, tanda-tanda bahaya tadi. Ya, apapun vaksinnya, apapun kejadiannya. Ya, jadi nggak ada tata laksana khusus atau spesial untuk kipi. Ya. Kalau anak menunjukkan tidak sehat, dan tadi anak itu nggak pernah menyembunyikan, kelihatan mukanya. Saya sih paling gampang dia masih makan minum atau enggak, dia tidurnya lalap atau enggak. Kalau udah nggak mau makan minum, rewel, sakit ya, bau. Ya. Kemudian satu lagi apa ya? Orang tua. Oh iya, agar tidak takut. Ya, kan sekarang yang ada di media sosial itu banyak kan orang tua yang mengalami ketidaknyamanan. Ya. Saya kira juga sebetulnya yang kita butuhkan juga testimoni dari orang tua yang tidak mengalami kejadian yang serius yang harus dipublish. Jadi saya mengharap dari Rokom lah ya, untuk kita juga mempunyai champion ya, para orang tua yang membawa vaksinasi dan memang mengalami kipi, namun dapat melakukan pertolongan pertama dan sembuh dengan tanpa pengobatan. Jadi agar orang tua tidak khawatir bahwa kipi itu menjadi halangan untuk melakukan imunisasi. Ya, jadi itu merupakan reaksi yang wajar. Namanya juga memang namanya adverse reaction ya. Kalau side effect itu samping. Jadi mudah-mudahan para andalan kita di media ya
bisa memberikan pengertian kepada masyarakat atau orang tua bahwa vaksin itu aman. Tapi nggak ada vaksin yang nggak ada giginya. Tapi kalau tidak ada itu ringan. Kalau kipi berat, kemungkinan besar tidak terkait dengan vaksin. Siapa yang bisa ngobatin? Dokter yang bisa ngobatin, bukan yang lain. Ya, jadi jangan terus masukin ke media terus nanya mau konfirmasi. Mau konfirmasi ke siapa? Mesti bilang ke dokter. Ya, karena anak itu sakit. Sakitnya belum tentu gara-gara imunisasi. Tapi kalau anak itu segera dikevaskes, segera diobati, segera diberikan kekerasan, sembuh anak itu. Insya Allah sembuh. Betul. Meja. Mungkin pertama merespon ke Mas Akhirus ya dari detik pemula. Yang pertama tentang liburan. Liburan ini kalau program khusus sih sepertinya kita tidak ada ya, masih harus vaksinasi apa tuh enggak. Yang kita terus sounding ke teman-teman di daerah tuh ya imunisasi rutin aja, program jalani terus gitu. Kalau itu udah jalan baik sih, harusnya mau liburan kayak apa sih kita semua insya Allah aman ya, karena targetnya kan tadi kekebalan kelompok gitu. Kemudian untuk yang berikutnya, nah di Aceh memang agak terus terang kita kemarin sudah mengeluarkan SE Dirjen P2 tentang penanggulangan PD3I di 3 provinsi terdampak bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar. Itu dari minggu lalu tuh Mas Akhirus tuh. Cuma memang begitu kita konfirmasi ke teman-teman di daerah, untuk pelaksanaan sendiri belum cukup visible. Karena satu misalnya cold chain-nya dia sudah banyak yang rusak ya, di puskesmas itu banyak yang terdampak kan. Jadi refrigeratornya pada jungkir balik kena lumpur dan nggak bisa dipakai. Listrik juga kan masih down. Sekarang lagi proses beberapa puskesmas mulai di-up lagi listriknya, cuma kan belum. Padahal kalau kita bicara imunisasi, itu faktor pentingnya vaksinnya itu harus sehat dulu gitu, supaya bisa dipakai. Nah itu kendalanya itu. Yang kedua juga tenaga vaksinatornya. Karena kemarin informasi dari teman-teman di 3 provinsi itu, banyak juga nakes named di puskesmas yang terdampak. Jadi selain terdampak, yang ada juga sudah direalokasi buat melakukan pelayanan kesehatan di pos-pos pengungsian. Nah itu kendalanya mungkin yang besar di situ. Dari sisi stok vaksin, penyimpanannya, yang kedua untuk vaksinatornya sendiri. Cuma ini kita sudah koordinasi dan nanti siang mungkin akan lebih, kita akan langsung dengan Aceh terutama yang paling berat ya. Untuk melihat kira-kira yang bisa kita lakukan dahulu seperti apa. Di SE Dirjen itu target kita adalah imunisasi tambahan di pos pengungsian, kemudian di desa yang terdampak langsung, sama yang tempat-tempat munculnya suspek, beberapa udah muncul suspek campak kan di sana kan. Itu yang kita mau sasar dulu. Cuma untuk mencapai fokus 3 kriteria itu pun masih agak berat. Jadi nanti siang baru kita akan omongkan lebih detail seperti apa. Terus terkait yang kedua, untuk tanya dari Bu Linda ya, dari Jawa Pos ya, untuk